Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman kita tentang hidup itu harus berjenjang dan berkesinambungan. Jadi tidak boleh pribadi-pribadi itu menjelaskan bahwa hidup besok akan begini atau begitu. Kalau nggak begini maka begitu. Kalau begini maka jadi begitu. Intinya adalah target itu penting, tetapi hukumnya tidak wajib. Karena orang belajar itu wajib, tapi pinternya ya sunnah. Orang berusaha itu wajib, tetapi tingkat keberhasilan itu akan harus dan supaya diserahkan kepada Allah saja. Karena ikhtiar itu adalah bagian dari proses yang harus dilakukan dan hasil itu merupakan output. Tetapi jangan berpikir ketika kita tidak berhasil maka ikhtiar kita gagal. Atau ketika berhasil maka ikhtiar kita bisa maksimal terkondisi. Ini merupakan satu kondisi yang harus selalu dan harus dipikirkan oleh setiap makhluk atau setiap pribadi untuk menjembatani supaya kalau belum berhasil mereka harus tetap ikhtiar sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tetapi ketika sudah berhasil maka tidak jumawa atas apa yang dilakukan. Maka jangan berpikir waduh ini saya bisa sukses karena saya begini begitu begini begitu. Karena saya ikhtiarnya, saya belajarnya orang lain belajar 5 jam, saya belajarnya 10 jam. Orang lain ikhtiarnya 3 tahun, saya ikhtiarnya 6 tahun. Itu bukan begitu parameternya. Karena ikhtiar itu adalah bagian yang terpenting yang harus dilakukan. Tapi keberhasilan itu harus juga kita legowo. Kalau sesuai dengan ekspektasi ya alhamdulillah. Tapi ketika belum, kita harus bersabar. Karena ada rahasia Allah yang kita tidak tahu. Dan semua juga tidak tahu apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita harus memperdalam lebih baik lagi. Mungkin ada hal-hal yang perlu disikapi atau hal-hal yang lain yang harus perlu kita sikapi sesuai dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an. Dulu pada zaman saya kecil itu membaca Al-Qur'an itu membagus-baguskan suara. Jadi yang paling penting dia suaranya baik. Wah ini bacaan Al-Qur'annya bagus. Suaranya bagus. Suaranya mendayu-dayu gitu. Meskipun kadang lafadz pemenggalannya juga tidak pas sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Atau sesuai dengan nahwu. Atau sesuai dengan kaidah gramatika Al-Qur'an. Nah ternyata ketika kita selidiki sama-sama bahwa membaca bagus Al-Quran itu penting, tapi lebih mengetahui apa yang terkandung di dalamnya itu jauh lebih penting. Maka saya katakan bahwa akan saya sampaikan bahwa Al-Quran itu konsumsi hati. Jadi kalau konsumsi hati dan konsumsi otak itu beda dengan konsumsi telinga. Mungkin kalau kita dengarkan campursari, lagu pop, dangdut, rock, keroncong, uyon-uyon, ya mungkin yang luar Jawa mungkin tidak tahu uyon-uyon, tapi uyon-uyon itu kesenian Jawa dengan gamelan. Dengan media gamelan maka orang akan mengkondisikan kalau sinden, dalang itu ya menghendaki bagusnya suara. Ontocono, sanggit, janturan dan seterusnya. Tetapi kalau bahasa Al-Quran, alimul Quran, itu tentu siapapun yang membaca nggak pengaruh. Asalkan sesuai dengan kaidahnya. Yang harusnya tajwidnya benar, kadang-kadang dibaca tidak benar. Harusnya panjang, dibaca pendek. Itu menurut orang yang alim Quran akan menjadi lebih aneh. Kenapa Al-Quran jadi begitu? Kenapa lafadznya bisa jadi begitu? Tapi ketika orang yang hamalatul Quran, yang hamil Quran, yang hafidhul Quran, yang tentu akan mengkondisikan bahwa Al-Quran itu menjadi konsumsi otak dan hati. Karena dalilnya waraktil Quran tartila dan membaca Al-Quran dengan tartil. Beberapa pondok pesantren sudah tidak menyanangkan, setidaknya di akhir-akhir ini, tidak mencanangkan orang untuk memusabahkohkan Al-Quran. Musabaqah, melombakan Al-Quran.
Karena ketika orang di musabaqah Al-Quran, itu berarti seakan Al-Quran itu menjadi konsumsi telinga. Apa bedanya ketika dengan Indonesian Idol, gitu, American Idol, Got Talent, atau bahasa-bahasa yang lain lah diperlombakan. Sehingga tentu kalau hal ini terjadi, misalnya musabaqah Al-Quran, melombakan Al-Quran terjadi, dan pemenangnya adalah orang yang bersuara bagus, lalu bagaimana dengan nasib kita, nasib saya misalnya, soalnya suaranya cempreng, membaca Al-Quran aja nggak bisa, terus nadanya juga kadang fales-fales, tapi untuk orang yang mungkin ahlul Quran, orang-orang yang menggunakan Al-Quran sebagai alat untuk tafakur dan tadabbur, itu mungkin lebih baik daripada orang yang menggunakan nada, tetapi nadanya ngawur. Seakan itu sudah benar, walau keliru. Maksudnya, ketika mereka tidak tahu Bayati 1, Bayati 2, tidak tahu Husaini, tidak tahu Ros, tidak tahu Hijaz, ya, apalagi nada-nada yang lain gitu. Apalagi orang-orang yang membaca itu tidak tahu qiraah sab'ah, tahunya pokoknya diperbaiki, bacaannya bagus yuk, dengan nada-nada yang bagus. Tapi tidak tahsin. Tahsin itu berarti tidak baik bacaannya. Nah, ini akan sangat meresahkan. Terutama saya tidak sepakat dengan imam masjid dengan persyaratan dengan suara yang bagus. Seakan mengabaikan bahwa Al-Quran itu merupakan satu kondisi yang memerlukan suara-suara yang baik. Ya meskipun juga tidak ada jeleknya ketika yang mengimami adalah suara-suara yang baik ya. Tetapi harus kita ingat sama-sama bahwa Al-Quran itu adalah konsumsi otak dan konsumsi hati. Buktinya apa? Kita bisa memberikan contoh bahwa seorang peneliti air dari Jepang namanya Masaru Emoto itu membandingkan bagaimana Al-Quran yang dibacakan, atau di sana mungkin belum ada Al-Quran ya, adanya agama Shinto, agama asli Jepang sana, yang air itu setiap kali dipisui dengan bahasa-bahasa yang jelek, kasar. Kalau di sini mungkin ya bahasa-bahasa yang tidak layak untuk disampaikan, mungkin kebun binatang seisinya keluar semua gitu dengan bahasa pisuan-pisuan itu. Bahasa-bahasa yang serapah-serapah ya. Dan itu kondisi airnya menjadi sangat buruk. Tetapi ketika setiap hari mungkin dibacakan terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terus saja dibacakan seperti itu, maka air itu menjadi kristal-kristal yang bagus dan mengandung heksagonal yang luar biasa. Nah, orang yang non-Islam saja, yang tidak Muslim saja, itu mengkondisikan dalam tanda kutip bahasa sekarang, mengikhtiari air dengan bacaan-bacaan yang bagus dan bacaan-bacaan yang tidak bagus itu berefek. Apalagi kalau dengan bacaan-bacaan Quran atau bacaan-bacaan yang mengkondisikan kebaikan. Dari juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5, sampai dengan juz 30. Itu alangkah luar biasanya. Sehingga dalam bahasa sekarang menyatakan bahwa itu yang saya sebut bahwa Al-Quran itu merupakan konsumsi otak dan konsumsi hati. Karena di situ tidak watah sinil Qur'ana tartila, tapi waraktil Qur'ana tartila. Jadi Quran itu dibaca, walaupun sekarang ini mungkin untuk peminat, karena dulu itu peminat Al-Qur'annya kok sedikit, sehingga dimusabaqahkan. Terus pemenangnya dapat umroh. Nah ini terjadi anak-anak yang baru usia 4 atau 5 tahun itu menang lomba Al-Quran. Umroh yang bejo siapa? Yang beruntung siapa? Ya orang tuanya. Orang tuanya yang kadang bisa menjadi beribadah umroh atau ibadah yang lain yang terhadiah. Jadi orientasinya menjadi waduh ini saya mau latihan membaca Al-Quran bagus supaya saya dapat hadiah. Supaya menang lomba. Sehingga tingkat keinginan untuk beribadah itu rendah. Sehingga dalam tanda kutip untuk saat ini, mari kita perbaikilah. Anak kita ngaji itu, atau kita sendiri, saya mungkin, itu jangan dikondisikan, jangan diupayakan kalau ngaji itu agar mendapatkan sesuatu atau imbalan dari manusia. Wah, ini saya besok kalau menang ini hadiahnya ini. Seakan Al-Quran itu hanya dihargai 20 juta, 30 juta. Umrah misalnya 40 juta. Loh seakan bacaan Al-Quran kok hanya diberi
hadiah segitu ya, 40 juta, 30 juta. Remeh sekali. Padahal bahasa sederhana, jangan kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Apakah 40 juta itu murah? Ya tidak murah bagi orang yang punya harta 1 miliar. Tapi setidaknya jangan dipikirkan kalau kita ini pahala dari Allah itu diejawantahkan dalam bentuk duit, dalam bentuk uang atau materi. Karena hidayah itu urusan Allah. Banyak orang-orang yang bisa membaca Al-Quran tapi karena tidak dapat hidayah, ya dia tidak bisa menjalankan Al-Quran itu dengan baik. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Tugas penjenengan mendengarkan. Masalah hidayah itu sepenuhnya adalah urusan Allah. Sehingga pada dasarnya mari kita berikan satu kondisi bahwa apapun amaliyah kita, terutama nun sewu bagi teman-teman sahabat-sahabat yang mungkin Al-Qur'annya atau suaranya tidak begitu baik, tidak begitu bagus. Saya menyadari bahwa suara saya itu tidak layak konsumsi untuk qiraah Quran, untuk membaca Al-Quran dengan bagus ya. Tapi saya tidak khawatir, tidak risau karena apa? Allah itu Maha tahu. Allahu Sami'un Basir. Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Sehingga pada dasarnya lebih baik tetap kita ngaji. Karena toirukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik belajar mengajar adalah belajar mengajar Al-Quran dan mengajarkan pada orang lain. Ya, masalah suara bagus itu hadiah dari Allah, gifted dari Allah. Silahkan, tidak masalah. Tapi bagi yang tidak mempunyai suara bagus, jangan pesimis. Karena kembali saya sampaikan bahwa permasalahan Al-Quran adalah permasalahan hati kita. Nah, hati kita ini harus seperti mirkatul khayai. Harus sebagai atau seperti cermin yang siap mengkondisikan nurul Quran. Siap menerima cahaya Al-Quran. Karena Al-Quran kalau dibaca secara real dengan ikhlas, walaupun kita ini mungkin nggak bisa, tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, ya tetap harus dibaca. Dan kita harus matur pada Allah, ya Allah ini kemampuan saya minimalis, saya kalau membaca Al-Quran ya karena saya bukan keluaran pondok pesantren, mudah-mudahan Allah membenarkan lidah saya. Biasanya mau an'amta alaihim, saya bacanya nyangan ngamta, ya nggak apa-apa. Alhamdu, jadi alkamdu, ya tidak apa-apa. Tapi harus belajar terus. Lafaz kita bisa dipahami sama-sama. Karena nun sewu, orang Jawa itu punya hono coroko, toto sowolo, podo joyoyo, moko bodongo. Itu lebih dulu daripada alif, ba, ta, sa, jim. Sehingga pada dasarnya wajar lah kalau lidah Jawa dengan lidah Arab itu berbeda. Mungkin Arab bilang fardu, orang Jawa mengatakan perlu. Orang Arab menyatakan alhamdu, kita alkamdu. Ya memang berbeda, lidahnya berbeda. Tetapi nun sewu yang fasih ya jangan mengolok-olok yang tidak fasih. Karena yang penting pertama kita mau belajar dulu. Masalah pinter atau bagaimana, ya terserah saja. Allah yang mengatur itu. Karena apapun itu, yang penting kita telah berupaya untuk menjadi baik dan jangan menyalahkan atau salah tafsir terhadap sesuatu. Dikira kalau, waduh ini saya kok baca Al-Quran, suaranya saya buruk dan sebagainya. Loh, suara itu hadiah dari Allah. Kita nggak perlu begitu. Kita suaranya mungkin kurang bagus, tapi akal kita diperbaiki Allah. Tafaqahu fiddin. Kita punya kemampuan untuk dicerdaskan secara agama. Dan itu termasuk orang-orang yang terpilih. Bisa aja kan orang yang suaranya bagus tapi dilalah Allah tidak memilihnya menjadi orang muslim sehingga keyakinannya beda. Sehingga tidak ada manfaatnya. Sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Dan kita harus bangga memeluk agama Islam. Dan harus mempunyai keyakinan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam kondisi berserah diri pada Allah atau beragama Islam. Yang terakhir, marilah kita saling mendoakan kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sekarang mungkin sedang sakit, mungkin sedang tertimpa musibah atau terkena sesuatu, atau mungkin terhimpit secara ekonomi, sosial, atau status yang lain, yang mungkin belum terselesaikan, ada masalah berat,
dilalah butuh uang banyak tapi belum mendapatkannya, atau hal-hal lain yang mungkin melingkupi dalam kehidupannya sehingga meresahkan, jangan khawatir. Karena ketika panjenengan berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah, maka akan aku beri. Semoga doa kita untuk kebaikan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, yang telah membagikan di medsos masing-masing sehingga acara ini bisa lebih bermanfaat dan semoga amal panjenengan semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.